Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pemilik Capitano Cafe beserta seluruh staf dan timnya. Yang saya hormati para sahabat, para bapak, mas-mas, adik-adik Jamiah Ngaji Cafe to Cafe yang alhamdulillah pada kali ini kita ngaji di atas kapal. Ini kapal nih mas. Kapal apa jenenge? Kapal selam lah, mendelep lah. Titanic. Kapal apa nih jenenge? Kapal Titanic nggih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus menambah semangat kita dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka ngopeni hati, dalam rangka ngajeni hati, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung secara istiqomah. Kita insya Allah akan terus keliling dari satu kafe ke kafe yang lain. Alhamdulillah ini sudah pertemuan yang ke 6 ya, 5 atau 6 lah. Jadi satu kafe ke kafe yang lain. Nanti insya Allah berikutnya akan mencolot ke daerah Gempol 2 minggu berikutnya. Nanti mungkin balik ke Bangil lagi, nanti mencolot lagi, balik lagi, mencolot lagi, seperti itu terus. Pokoknya yang penting buat pencolotan mawon penting. Langsung mawon, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab yang jenengan pegang, yang kita baca, yang kita kaji pada malam hari ini diberi nama Taysirul Khallaq. Napa Taysirul Khallaq itu adalah sebuah kitab atau panduan untuk kita mengisi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan cara yang mudah, atau dengan penulisan dan penyampaian yang mudah, yang simpel. Monggo. Monggo. Monggo, waalaikumsalam. Lagi. Oh enggak. Halaman ke-54. Bisa ngaktifin nih sing guri niki. Halaman 54 kita masuk pada bab al-muru'atu. Al-muru'ah. Bapak-bapak, mas-mas sudah pernah ada yang dengar kata muru'ah belum? Belum. Betul nate iki? Muru'ah niku lek teng Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti harga diri. Muru'ah niku harga diri. Kita sebagai manusia, khususnya laki-laki, ya, tentu harus mempunyai harga diri. Tapi harga diri itu seperti apa? Harga diri yang bagaimana? Al-muru'ah kalau secara definisi dalam kitab ini dijelaskan, hiya sifatun lahu minat tamassuki bimakarimil akhlaqi wa mahasinil adati. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa muru'ah itu adalah sebuah sifat, sebuah karakteristik, sebuah sifat yang mengajak kepada manusia, mengajak kepada kitanya ini untuk memilih hanya akhlak-akhlak yang baik saja, dan memilih untuk mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi di dalam diri kula jenengan ini, saya, panjenengan semuanya itu mempunyai sebuah boleh sampai pernah mengalami itu, ada semacam bisikan dalam hati lah, istilahnya ngoten. Ketika sampean dijak ngaji, ono apa? Ono ngaji nang kafe Capitano. Ngaji apa? Ngaji kitab kuning misalkan. Niku ada teng jero atine kalau sing ngandani, ya wis melo. Nah niku muru'ah namanya. Sebaliknya ketika dalam hati niki wis lapo ngaji, bendina ngaji wisan. Terus tuh ngaji yang ngelang-ngelang YouTube akeh misalnya.
Terus lapo ngaji gak ada ngantuk, lapo ngaji kok nang kafe kan nyanyi ya mesti nih. Misalnya nih ada dorongan yang negatif, itu muruah kita sedang dipertaruhkan. Jadi cara gampang ini sampai ngelakoni keapian itu gampang, berarti sampai sedang mempunyai harga diri. Lek sampai ninggal no keburukan itu gampang, berarti sampai punya harga diri. Sampai diajak misalnya, Napa? Sampe diajak napa biasanya? Bang Jos. Diajak maksiat napa biasanya? Rio nggih. Nang di Rio, apa sing koyo judul iku lho, Mangkupurel misalkan nggih. Nang di Mangkupurel. Oh gak wis, aku males aku. Wah, niku berarti sampean sedang memiliki harga diri, sedang memiliki muruah. Mangkupurel gak gelem mangku tanggane, berarti muruahnya sedang tergoyahkan berarti. Lele tiang gak ada muruah, orang itu mempunyai harga diri, maka dia tahu yang saya pilih itu yang bagus-bagus saja, yang saya pakai itu yang benar-benar saja. Kalau nggak benar ya enggak. Iki duwe apa iki? Misalnya dikasih uang. Ini uang apa? Ini uang sedekah dari saya. Ini uang hasil saya kepengen nyumbang ke sampean. Oh iya terima kasih. Tapi kalau ini uang apa? Ya ini sama saya kasih uang, sampean nurutlah sama saya. Oh, berarti itu harus ditolak. Kenapa? Karena kalau orang mempunyai muruah, tiang gampangannya wong lek duwe harga diri niku ngerti perkara elek, ambek ngerti perkara apik. Lek apik niku dijogok, lek elek niku dibuang. Nah, gampangane ngoten. Wasababuha menungso niki lek pun gak ada muruah, lek pun mempunyai harga diri, kalau kula sampeyan iki wis duwe harga diri, maka ulul himmah, cita-cita kita itu akan tinggi. Uang niku lek harga dirine apik, pasti cita-cita bagus, keinginannya bagus, harapannya bagus. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yoyo tadi, kita mempunyai program nanti namanya apa jenenge? Bazar Amal. Apa judul lali kalau sampean? Marhaban ya Ramadan. Bazar Amal marhaban ya Ramadan. Nopo niku? Kita akan kumpul dan mengumpulkan seperti yang beliau sampaikan. Mungkin sampai wonten produk klambi-klambi sing gak digawe, dikumpulaken. Kemudian aku duwe sepatu, aku duwe tas gak digawe, kumpulaken. Oh tak tukokno wis, monggo. Yang nanti untuk kita jual dan hasil penjualannya nanti kita sumbangkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan itu termasuk salah satu gerak dari muruah yang membawa sing nggawa menungso niki. Nggawa menungso niki lek dijak apik seneng berarti muruah apik. Lek dijak apik misalkan tadi Mas Yo menyampaikan kita akan ada bagi-bagi tok penjumat terus bagi-bagi aku misalnya. Berarti muruahnya sampean sedang perlu dipertanyakan. Oh enggak tuh harga diri, punya harga diri apa tidak orang ini? Kadang-kadang menurut saya sendiri mawon, kula dhewe mawon, lek dijak apik ini kadang-kadang sik wangel. Niku wonten sampean saged dugi teng mriki niki berarti sampean sedang harga diri sedang sangat baik sekali. Seperti tadi teman kita sahabat Mas Bodi itu baru selesai kerja ketiduran, bangun berangkat langsung, oh harga dirinya luar biasa bagus. Muruahnya bagus itu. Meskipun kayak terus baru bangun tidur, capek-capek kerja tetap wae ngaji berangkat. Lek muruhane lek mboten lampung ngaji turu aku. Ngerasa gremes mendingan turu ae kelon mbek bojo. Nah begitu. Kalau orang itu punya muruah maka ulul himmah, harapannya ini tinggi. Keinginannya bukan hanya sebatas saya hanya ingin sukses, saya hanya ingin kaya misalkan bukan, tapi ingin lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mas Yusuf, dia gak manfaat dia percuma. Mas Yusuf sehat, ganteng, gagah, nek gak ada manfaatnya dia percuma sampean. Damel nopo? Kira-kira ngoten, damel nopo? Sedangkan manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat, dahulunya Rasulullah. Ketika sampai kita, saya dan panjenengan tidak mempunyai manfaat dan tidak bermanfaat untuk orang lain, maka kita belum menjadi manusia yang baik. Kemudian wasyarafun nafsi. Kalau orang punya harga diri, jiwanya niku bersih. Atine niku api, lek ndelok wong niku mesti sing didelok apike tok. Mboten ndelok eleke, mboten negatif thinking terus sama sakniki. Tapi positive thinking. Iki
apa jenenge iki ngaji kok tempatnya kok gak nang masjid kok gak nang mushola. Oh mungkin arek-arek sing ngaji nang kafe-kafe iku supaya enak rokokane gampang, ambek ngopine enak, ambek iso beding kerangan bebas. Sampe teng masjid mboten saged Mas nggih. Mboten saged sampe kok ngenten mesti kudu wah sopan. Kadang-kadang dodon iki sesek, kadang-kadang logo terus nggih. Logo terus keker iki kaya ono mesine ngoten lho, gak buyar-buyar sih ngaji. Lho lek teng mriki kan mboten, pemane suasana Kapitano niki luar biasa. Weco, esuk senden, sampe penting kerangan enggak apa-apa. Sing ngamuk, kalau sing ngamuk sampe penting kerangan. Ambek kelas-kelas setan nggih mboten masalah. Sing penting ada niatan baik untuk menambah ilmu sedikit demi sedikit. Lek kelas setan mboten napa-napa logo luwih apik, kan ngoten kira-kira ngoten. Lek wis napa logo niku apik, logo sing anteng iso luwe api. Kayak Mas Mail kali Mas Samad ini kayak hari ujian mungkin mang ngoten to. Hari sekolah STM niku model. Tambah api. Terus lek wong gak ada harga diri niku Mas, Bapak memandang segala sesuatu selalu dari sudut pandang positif. Ningali wong kula nate saya pernah mempunyai kejadian dulu saya kan mondok di Sidogiri. Kula mondok di Sidogiri setelah awal saya mondok beberapa tahun gitu ya, 3 tahun 5 tahunan, kulo niku ngerasa bersih Mas. Kemana-mana kulo selalu pakai gembiak, sarungan tok, keperluan gembiaan. Pas awal-awal mondok niki, sampai kulo pernah melakukan teng TP kulo, teng mall TP niku, nggih gembiaan, klotak. Kulo ndelok wong kelabian seksi, tak rasane jero ati, ya Allah, wong iki ahli maksiat, neraka kabeh gitu. Teng jero ati kulo niki. Mari ngono ketok keleke kula istighfar astagfirullah. Astagfirullah tapi ngelere tapi astagfirullah ngeten. Astagfirullah ya opo iki. Kok koyo ngene bentuke wong-wong iki. Iki neraka kabeh. Tak neraka-neraka no, Pak. Waktu niku sampai kula papasan kali tiyang Semiran. Nggih, Semiran Degrik. Makane kula sakniki Semiran iki lho. Gara-gara kula ngilak wong Semiran biyen iki. Ketemu wong Semiran abang Degrik. Napa kuping ini bolong kabeh tindian kabeh tato sak awak. Tiang kali wong lanang kali, salepan kali kula ngeten. Jero ati kula ngomong, "Saken arek luru iki jelas intipin rokok iki. Rokok jahanam paling nisor arek luru iki." Pas niku dina Jumat. Kula berangkat menuju lantai paling atas masjid nggih. Teng TP niku masjidnya ndukur. Aku berangkat nang masjid Jumatan kok wong iki keluyuran gak jelas kok ya Allah saken. Mestine kan koyo aku mestine. Oh, ngonten. Ono rasa koyo ngonten. Mestine kan koyo aku aurat tak tutup. Pakaian kena saiki aku menuju masjid. Tuh, numpak lift eskalator munggah teng ndukur. Masjid sik kosong sian. Sik dari azan. Kula melebet klotak melebet kajeng wudu ketok tiang kali teng ngarep pengimaman. Longgo. Maten wudu kula delok kok rambutnya warna-warna, kalau cedek. Loh, hari sing salepan ambek aku mang tak ilok neraka mang iki. Ternyata Sofik ngarep dhewe pas burine imam. Kulo pas mulai Jumatan niku, mulai khutbah kulo mikir ya Allah sing tak ilok neraka mang ono ngarep dhewe. Aku sing ngerasa paling swarga, ternyata kok kalah ambek wong sing koyo ngono. Akhire kulo pikir wis tak njaluk sepuro wis aku. Setelah buyar Jumatan, kalau parane kalau jalan sepura, kalau salim, kalau abang tangani, Mas sepurane Mas Ki, apa Mas? Aku mangilono sampai nang jero ati, kak bawa Mas wis biasa. Aku mulai cilik dilono wong, tambah izin kalau tambah. Ya Allah, ya Mas sepurane Mas pun. Sejak saat itu kalau gak gelem gawe gempiak, kalau izin ngilono wong, kalau ketok wong niku wis napa nggih? Izin lah pokoknya. Jadi mboten mesti. Lek tiyang niku duwe harga diri mboten kaya kula wau niku. Ana wong ketok napa? Ketok keleke, ketok udele sampean ilokno. Cuman kadang-kadang kula niki gatel, Mas. Pernah ngian kula arek nom-nom sakniki wedok-wedok niku kan rada kurang bahan nggih bagiane nggih. Nggih pernah teng mall kula pas mangan ketok napa nggih? Kelabine apa jenenge niku? Ketok keleke lek diangkat udele niku ketok. Roke sak menten. Lambe kula iki gatel, mesti kadung ngomong ae karep kula pengin ngilingaken. Pas mangan-mangan kula lirik tok wah terganggu kula. Tak parani. Kula sadungan nggih ya. Teng sadungan. Mbak, apa Om? Waduh, delok Om aku sakit. Apa Om? Sampeyan gak adem ta?
Apa pakaian itu lho ketok kabeh. Bokonge ketok kabeh keker ketok. Wis gak apa-apa mendingan ngene timbang sampean sarungan gak sempakan. Jawabane lari niku aku. Kok ngerti ta lek gak sempakan kok ngerti kan lho. Timbang sampean kok sarungan gak sempakan. Kulo kaget karepe nuturi nggih, karepe nuturi karepe cek isi ta napa. Malah kulo sing isin. Akhire kulo tutup karo kulo rapet kulo longgo malih. Ya krik iku anjene niku. Karepe kepengin nasihati cek isi arek iku dadi kulo dhewe sing isi. Cuman sing hebat kok ngerti gitu tembus pandang saya opo moto dari zaman saiki. Artinya nopo? Ya sudahlah. Kalau orang lain seperti apa ya sudah biarkan. Siapa tahu orang itu mempunyai sir atau rahasia yang lain yang kita tidak punya. Kadang-kadang awak dhewe niki saged ngelakoni apa yang dia tidak bisa. Kadang-kadang dia bisa melakukan apa yang kita nggak bisa. Koyok kulo dikengen keliling koyok sampai boten saged. Mriki kita punya saudara wonten Cak Buset niki masyaallah dari ujung barat ke timur. Lek cari uang sing suudon pasti ngomong kurang penggawean iki. Mbok ngrumat anak bojo, Bu. Ternyata boten, justru itu salah satu kelebihan beliau silaturahmi tutuk pojok wetan sampai kulon niku kula mboten saged. Kula nyoba niku waduh dikasih lawang lho. Karena tidak semua yang mereka bisa kita bisa, enggak semua yang kita bisa mereka juga harus bisa. Sing penting bagaimana kita melihat orang lain dari sudut pandang positif. Sing didelok niku apike mawon. Wis apike tok mawon, eleke wong kabeh wong niku duwe elek. Lek sampean delok eleke nggih eleke apik akhire. Masih kula kabeh sampean kabeh niku mesti ana eleke saking ditutup mbek pangeran. Aib kula jenengan iki ditutup rapat. Kok coba aib dibuka gak kira gelem ngurung ana kula sampean. Oh bajingan arek iku cangkeme tok ae ngomong maaf-maaf. Asline koyo setan nglakuani. Lek sampai dibuka aib lho niki. Bang Jos aib dibuka, kira-kira gak isin sampean. Masya Allah, ero kabeh. Kelakuan Bang Jos ero kabeh, kelakuan masih ero kabeh. Gak kira wani ketok wong sampean ditutup ya pangeran. Makanya aib niku untuk ditutup, ojo diumbar-umbar. Nggih. Aib sinten mawon, aib wong, aib awake dhewe ojo diumbar-umbar, ditutup. Niku faktor napa jenenge wau muruah atau harga diri. Fa in kana aliyal himmah syarifun nafsi kanat ghayatuhu ihrazal ma'ali wa idrakal fadha'il wa btina al makarimi wa badlan nada wa kafal adha. Niku. Lek sing saged maos jenengan maos lek boten saged maos saya sampaikan kode-kode mawon. Cek kaya wong saged ki lho subhanallah. Bener napa? Mungkin di ngerti-ngerti dhewe kali pangeran nggih. Saya wis to nggih. Ngerti-ngerti kan dewe iki. Jadi terus kita niki lek tiyang niku cita-cita dukur berarti atine niku bersih. Lek cita-cita dukur atine bersih berarti tiyang niku akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah seperti itu berarti harga dirinya baik. Kalau harga dirinya api, dia pasti tidak mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Non sewu diajak nyolong mboten purun, diajak nyeketer mboten purun malih, diajak ngecip mboten purun, wong mesti harga diri Ustaz. Timbang ngecip aku mendingan tak sedekahno ae nang wong sing membutuhkan. Ngoten. Wah timbang aku mangku purul mendingan mangku bojoku dhewe, mendingan mangku anakku po. Misalnya ngoten. Wah, timbang aku keloyowan gak jelas mendingan aku dolen ambek anakku, mendingan aku tak kumpul-kumpul ambek kanca-kanca berangkat ngaji, berangkat sholawatan, musyawarah nopo, pokoknya sing apik. Lek ono apike dipeloki, lek ono atau gak apik tok isine, nggih mesti wonten elek, tapi lek elek kabeh isine nggih ditinggalno. Ditinggalno boten nurun. Wa hiya unwanul iffah wan nazahah wasyianah. Okay. Jadi muruah itu sejenis kali ifah, seperti yang minggu lalu kita belajar di Bong Cafe. Sejenis dengan ifah atau kebersihan hati atau asyianah, okay. Atau bisa menjaga sesuatu yang tidak baik. Jadi muruah niku lek diderajataken niku dibagi menjadi 3 derajat, Pak. Wonten muruah niku harga diri kepada diri sendiri. Yang pertama,
Sing kedua, harga diri kepada sesama makhluk. Sing ketiga, harga diri kepada Allah. Harga diri kepada diri sendiri, ya nopo harga diri awake dhewe niku? Berarti ngergani awake dhewe, ojo sampai awake dhewe iki kelebon sesuatu sing gak bener, kelebon sesuatu sing gak apik, ngelakoni hal-hal yang merugikan, ngelakoni hal-hal yang merusak, dijogo awake. Niku berarti duwe harga diri awake ini. Oh enggak wis, iki kan untungnya gayaku, saya enggak mau. Oh tidak, ini akan merugikan saya enggak mau. Oh enggak, iki akan merusak hidup saya enggak mau. Niku harga diri awake dhewe. Dan semua orang wajib niku. Wajib punya. Sampe lek nang awake dhewe gak ngergani. Gak ngergani misale Gusti Allah menciptakan mata misalkan nggih. Mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Nggih kadang-kadang delok hal sing gak apik jenenge menungso. Kadang-kadang kita sampe tutupi lah. Walaupun benggang, astagfirullah, minimal ngeten, minimal ada usaha untuk menutupi walaupun benggang. Tapi lek gawe delok sing hal sing gak apik tok, niku berarti gak duwe harga diri, sampean tidak sedang menghargai diri sampean sendiri. Sampean sedang melecehkan diri sampean sendiri. Sing dilakoni kok sing elek-elek tok. Dijak salat gak gelem. Tidak ngaji gak gelem, dijak sembahyang gak gelem. Wes aku sembahyangku cukup seminggu sepisan ae wis. Kapan Jumatan tok? Nggih, pertama, gak apa-apa, pertama niki. Mari ngono kedua, wis aku sembahyangku seminggu pindho. Jumatan sampai maghrib dino Sabtu malam Minggu sadurunge berangkat. Misale iki. Kan mung gamane seminggu ping 3, ping 4, ping 5, ping 6 sedina pisan, sedina pindho, sedina ping 3 sampai sedina ping 5. Yang penting ada progres peningkatan, berarti sampean sedang menghargai diri sampean sendiri dengan penghargaan yang sebaik-baiknya. Harga diri yang kedua kepada sama makhluk, kepada podo-podo menungso nih. Napa niku? Adalah dengan menanamkan akhlak yang baik dalam diri, bersikap yang baik kepada orang lain. Lek ketemu ngadep wong sing luwih tuwa, awak dhewe niki kudu hormat. Lek ngadep nang wong sing luwih enom, awak dhewe niki kudu menyayangi, kudu welas. Ketemu wong tuwa cok sampean bisui. Ketemu arek cilik cok sampean ketaki. Lek ketemu wong tuwa cak-cak ae. Cak-cak sakarepe sampean, lek nang umuran sakarepe sampean wis. Tapi lek nang wong tuwa cok dhisik lah. Cok Pak raimu Pak misale iki. Bapak cak-cak dirai-rai. Ibuke dilokno, papane dilokno, sing luwih tuwa. Misalkan kula kepada Mas Yoyo, Pak Yoyo, beliau sepuh ya saya hormat, ya harus hormat wajib. Mas Yoyo kula sing ngisi ngaji tapi lek ngobrol biasa nggih wajib hormat, gak oleh kula nglamak. Mas Yoyo wampung kok yo misale ngeten kula. Niki kurang ajar niki. Wong gak duwe muruah, wong gak duwe harga diri niki. Sing luwih enom nggih ngoten. Kula teng sinten? Teng Mas Bekti sing luwih enom. Sing luwih enom tak celuk Mas kali kula. Napa bentuk penghargaan saya walaupun lebih muda daripada saya. Mas, kabar tak celuk Mas kali kula. Mas Im niki nggih luwih enom dugi kula tak celuk Mas. Bentuk penghargaan. Ojo kabeh dijambali ae. Kula paling gak ono tiang jambalan niku. Omone ono pisuane. Cuk ra iku bedas semuanya misale ngoten niku. Lek sak kanca sak kabeh sampean lah. Tapi lek kudu delok iki aku ngedepi sapa? Jadi menungso niki Mas nggih. Kita ini harus tahu kita ini siapa? Yang pertama kita siapa? Yang kedua kita berhadapan dengan siapa? Yang ketiga kita sedang di mana? Niku harus tahu konsep kehidupan manusia harus tahu. Awak dhewe iki sapa? Oh aku iki arek umur 38. Saya baru berusia 38. 28 ae, 28. Kalau umur 28. Ngadepi Bang Jos umur pinten Bang Jos? 48 misalkan. 28 yang petang 28 ya kudu hormat kula. Minimal walaupun gak hormat ngenten iki nggih, ojo ngene lah, longgone ojo ngene lah. Insyaallah kula bentang ngenten nggih insyaallah nggih. Kula berusaha rada nduk. Nang sing luwih enom misale, nggih biasa. Kemudian nang saya sebagai murid kepada guru, saya harus taklim. Saya sebagai guru kepada murid, saya harus belas kasih, harus menyayangi. Sebagai bapak nang anak, bagaimana sikapnya harus beda. Sebagai anak nang bapak ibu harus beda. Sebagai konco nang konco harus beda. Tidak perlu disamakan semua. Sampai ngadepi arek cilik wong tuwek, bapak ibu
sampean padha kabeh, mboten saged. Mboten saged. Saya ngadepi sapa? Ngadepi Pak Polisi misalkan. Ngadepi Mas Krisna iki wong iki masih ngene iki yo petugas. Saya harus hormat, tak mungkin tak kedang dasi nggih mboten mungkin dibedil kula nggih. Wah, Mas mau cetok, macam-macam mboten mungkin. Walaupun sing cilik nggih mboten mungkin meneng-meneng dikaplok dasi mboten mungkin. Jadi harus tahu menempatkan sikap. Di mana saya? Oh nang warung, lapo iki? Ngopi biasa, biasa cangkruk biasa. Nang di nang warung lapo ngaji? Ya diteke sikile. Diteke dhisik sikile kan biar ngaji diangkat maneh, terbebas. Jadi kita harus tahu memposisikan diri. Saya kira mungkin nang di pas kondisi apa. Lah yang ketiga adalah muru'ah kepada Allah. Harga diri kita kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Kita harus paham betul bahwa kita ini adalah hamba. Awak dewe niki hamba, Mas. Hamba, jenenge hamba niku napa? Ciptaan, makhluk niku ciptaan. Lek wis ciptaan berarti kudu manut nang sing nyiptakno. Yang banyak terjadi adalah sebaliknya. Awak dewe sebagai ciptaan ini gak gelem diatur malah ngatur nang pangeran. Sering terjadi. Jangan ngatur pangeran. Secara gak sengaja bisa saja, pernah dan bahkan sering. Ya Allah, kula wis njaluk lho ya Allah, kok durung sampean kei mawon karepe opo sampean iki ya Allah. Misalnya, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kok saya durung lancar rezekiku. Opo karepe sampean? Kok gak dituruti saya ngatur, pangeran diatur. Oh, ini gara-gara bapakku, gara-gara ibuku, gara-gara cacakku, mbakku. Kok seandainya nggak begini pasti nggak akan begini. Kok nggak begini pasti nggak begini. Kok apa ditoto kabeh? Waduh, niku menungso sing berkaya pangeran nih. Boten angsal. Ya sudah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, bersyukurlah. Kalau nggak mendapatkan apa yang kita harapkan, bersabarlah. Niku doa angel tapi nggih. Syukur niku angel, sabar niku angel. Awalnya sanjange sahabat sing saking sinten ini sahabat Gojek ya nopo nih yang kemarin nggih sing sabar jare niku sabar tok wis tuwa kula mulih biyen sabar nggih nopo ale nggih kudu sabar kudu bersyukur carane lek kepengin sabar ya sampean syukuri mau belajar syukur wis alhamdulillah tok wis intine alhamdulillah loro nggih alhamdulillah waras nggih alhamdulillah suwe-suwe kun ilang-ilang dhewe sumpah kenging innalillah dhewe kena iki. Wis wayahe deleng nggih, wayahe iki innalillah bo nek durung wayahe gak kira. Oleh pesenan alhamdulillah gak oleh alhamdulillah, sing penting aku iso rokokan. Rokok kuntek alhamdulillah, si iso ngampung nang kanca. Kalau sing diambung iso alhamdulillah aku berarti kok meneng nang omah. Nang omah sene bojo alhamdulillah bojoku sik rame berarti ana hiburan musik. Anggap ae musik pun. Tapi bangsa gak dibojo ayo. Mendingan duwe bojo meskipun rame, gak apa-apa sampean rungokno pun. Wah, enak kayak hiburan iki seneng iki. Leres nggih? Kadang-kadang nek gak ono niku sumpek. Lah sampean gak duwe bojo kok arek nono gak duwe bojo. Meneng gak lapo ayo. Ngene do. Rokokan dus bingung. Lah duwe bojo kan mboten. Dus tekek kesuwen kan ngoten. Sikat ae kesuwen. Sing penting kalau sing di rumah saya enak, alhamdulillah. Lah niku ten Gusti Allah nggih ngoten. Ketika sampean memiliki harga diri kepada Allah, sampean tahu saya ini hamba, enggak boleh hamba mengatur Allah, tidak boleh. Apapun yang diberikan oleh Allah harus kita jalankan, harus kita syukuri, harus kita nikmati. Mbah rasane gak enak, mbah rasane enak, kudu dienak-enaken. Kudu dienak-enaken. Sampai kapan? Jangan pernah bertanya sampai kapan. Keranten sabar niku batese cuman mati. Lek pun mati baru boten sabar. Selama saya urip nggih kudu sabar. Boten saged kula ya sabar-sabaraken. Boten saged wis pura-pura sabar mboten mawon. Iya aku sabar. Untung aku sabar. Bangsat iku anjene. Misale gak apa-apa aku sabar, bajingan niku. Pura-pura mawon suwe-suwe sabar-sabar dhewe iki. Pura-pura mawon dhisik. Yang penting berusaha untuk selalu sabar. Nah, tiang punya muru'ah
atau harga diri niku walidzalika la yura sahibul muru'ah illa taqiyan ba'idan anil maqami'i radiyan bima qasamahu Allahu lahu ghairu nadhirin illa ma fi aidin nas. Wong lek gak ada muru'ah, gak ada harga diri niku cenderung bertakwa kepada Allah. Yang kemudian yang berikutnya ba'idan anil maqami'i buat entoma. Wong lek duwe harga diri niku buat entoma, gak rakus. Radiyan bima qasamahullahu lahu, nerimo terhadap pembagian Allah. Aku ambek Gusti Allah dibagi dadi iki ya tak terima. Aku ambek Gusti Allah dijadikan sebagai orang ini ya saya terima. Wis alhamdulillah saja. Aku ambek Gusti Allah ditadani wong sugih alhamdulillah. Tadani wong miskin alhamdulillah. Tadani sehat alhamdulillah. Tadani loro nggih alhamdulillah. Sebab nopo ngerti wong lek duwe harga diri niku ngerti bahwa dia itu adalah ciptaan. Tergantung yang menciptakan mau dibuat seperti apa, terserah wis. Sing penting tidak melupakan doa, tidak melupakan ikhtiar, tidak melupakan tawakal, tidak melupakan inabah. Dungo, nopo doa niku dungo, jaluk. Sampeyan gak jaluk gak kira dikai. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Berdoalah maka aku akan memberikan. Tapi jawaban Gusti Allah macam-macam. Kadang-kadang ono sing pas ambek sing sampeyan jaluk. Kadang-kadang ono sing pas ambek sing nilai ini sing sampean jaluk tapi gak persis dengan penjaluk sampean. Ya Allah, kula njaluk duit 10 juta misalkan. Kadikai duit 10 juta, tapi dikai selamat dugi penyakit yang berbahaya sehingga gak sido operasi. Biaya operasi 10 juta. Saged kaya ngoten. Aku njaluk duit 5 juta kok kadikai duit. Coba sampean eling-eling. Bisa jadi sampean belai selamat. Bisa jadi sampean mau sakit gak jadi sakit, mau operasi gak jadi operasi dan lain sebagainya. Pasti dikai. Mungkin kira gak dikai. Kadang-kadang menungso mawon sing sering gak sadar bahwa Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita. Sampai wis dikai ambekan, wis dikai nafas, dikai sehat, dikai lengkap, sirai tunggal. Ya, kupingi kali. Bayangno lek sirai sampean kali, naudzubillah. Itu orang dikai setunggal niku lho sampean kurang syukuri. Kupinge loro ngadep kanan ngadep kiri. Bayangno lek kuping ngadep bathuk kabeh ngene iki kan elek Mas nggih. Elek niku. Niku wis nikmat paling sempurna niki. Dikai alis sehingga lek keringetan gak sampe nang mripat lho. Dikai idap sehingga pas sampean melek gak mlebu laraan. Sampean gak duwe idap sepeda motor gak helman mlebu kabeh wong. Pica akhirnya. Nah niku nikmat. Dikai tangan, dikai sikut. Bayangno lek kalau sikute rokokan ya apa sampean? Wah nyedote angel. Nggih. Niki nikmat niki. Wis tau sampean syukuri napa dereng? Niki nikmat niki. Iso ditekuk niki nikmat sikil ana dengkule iso ditekuk nikmat, iso lungguh. Sing paling nikmati luar biasa pada anggota tubuh kita napa? Kok pas sampean duwe barang itu dekat tengah-tengah, gak pati mendukur, gak pati menisor. Tuh niku nikmat Mas Iko. Nggih. Lek sampe dake udul repot sampean sembakane sampean. Gimana? Bang Jos nggih? Nikmat niku iso pas, dadi sembakane iku iso pas. Iki mboten ngomong jorok, ngomong nikmat niki. Kok pas? Wong wedok nggih pas, panggonane pas. Kok ngumpul di siji tengah itu nggih elek kan nggih. Dikai pas loro. Wes pas kabeh niku nikmate Gusti Allah. Pernah enggak kita bersyukur? Kita tugas kita hanya mensyukuri niku. Wis dikai erung siji, masih ono sing mancung, ono sing pesek, ono sing bugel, pokoknya duwe erung, pokoknya bolong. Bolongannya madhep nisor. Bolongannya madhep dukur kene koyo talang sampeyan udan soro sampeyan. Niku nikmat lho, nikmat kabeh. Kuping loro, lesane siji, mripate loro. Tangan lho kan wis sempurna niki. Tergantung kalau kita punya harga diri maka kita bersyukur alhamdulillah gak banyak ngeluh kayak kula niki. Sambatan tok penggaweane. Makanya kula wingi-wingi niku gak gombol ambek sampean sik niku belajar kan sambat kula. Ditoleki iya tempuni wah sik kok sambat karya kula kumpul iki. Tak tahan tak napa tak keren-keren dhewe akhire mencret kula. Wes akhir loro temen akhire wis. Napa sambat tok gak duwe duit sambat mulai kurang. Gak duwe bojo sambat mulai kurang. Isa lagi sampean. Sing sambat ae sampean iki. Duwe bojo siji sambat, bojo siji kan. Sambat ae kurang syukur sampean. Gak duwe anak sambat, duwe anak ya sambat. Wah, anakku kok tingkahe koyo ngene sih biayaan gak karu-karuan.
Duwe wong tua sambat gak duwe sambat. Lek wong tua sing ono ngamuk-ngamuk terus mangkel-mangkel, wong tua gak ono ketun nangis karepe dhewe. Sambat tok, uripe niku sambat. Kalau orang punya harga diri, maka tingkat kesambatannya ini berkurang. Sambatan pangeran kurang. Napa kok sadar? Oh ya wis, aja nabi pangeran digawe koyo ngene. Ya apa maneh, masih aku gulung-gulung, masih aku bengok-bengok pencolotan lek Gusti Allah durung maringi gak akan tutup. Nek kapan iya, gak kira ora, Mas. Nek kapan ora gak kira iya, wis tutup wayahe pisan. Sampai njaluk jungkel-jungkel lek durung wayahe gak iso. Bagaimana bersabar? Bagaimana mempunyai harga diri? Tanamkan muru'ah dalam diri bahwa kesadaran bahwa saya adalah hamba Allah dan saya wajib untuk menuruti semua perintah Allah, wajib menolak menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Sampeyan sembayange sedina ping 5 njukuk mek loro tok misale. Sambate ping 3. Sembayange ping 2 sambate ping 3. Akehan sambate timbang sembayange. Mboten salat kula jangkep sembayang 5 waktu, tapi mari sembayang langsung blencing. Assalamualaikum, assalamualaikum, colot. Assalamualaikum, HP dicekel. Assalamualaikum ngrasani wong. Ya gak tahu wiritan, ya gak tahu ndonga, gak tahu jaluk sambat. Perlu introspeksi diri. Kula jenengan perlu. Apa ya kok dongaku iki gak tahu dikei? Apa ya kok harapanku iki kok durung diparingi ambek Gusti Allah? Kok durung diijabahi dongaku iki? Apakah ada yang salah? Jare lek salat iku bakal dituruti kabeh. Aku wis salate rajin kok sing gak dituruti ae. Salatku rajin kok gak dituruti. Jare lek salat iku mencegah dari fahsya dan mungkar, kejelekan dan kemungkaran. Tapi kok ono wae ajiku sembayange rajin jamaah, tapi kok cangkeme kok elek, kok rusak, kok sing ngilokno wong, kok sing nggoroi wong. Berarti jangan-jangan masih ada yang keliru dalam salat kita. Ono sing gak bener sian, ono sing gak beres. Kudu ngerti salat niki ya nopo, fungsinya bagaimana. Kenapa saya harus salat? Kenapa salat saya harus menghadap ke kiblat? Apa kok kudu ngadeg? Apa kok kudu angkat tangan? Apa kok kudu sendakep lah? Untuk menjawab itu semua, nanti insya Allah beberapa saat lagi buku saya tentang salat akan keluar, sampean bisa beli itu, sampean bisa tahu jawabannya nanti. Ngonten. Iki bridging-e promosi buku niki ceritane ngonten sampean iki. Apa kok kudu ngenten nggih? Kok gak ngene ae? Ayo. Ya apa sampean? Apa kok sendakep kok gak diputer-puter tangane? Apa kok tahiyate ngenten? Kok gak ngenten? Ngerti sampean? Iki kudu tuku buku nih sampean iki cek ngerti salat iki. Salat ini ku cek apik ngoten lho, maksudnya ngoten. Dadi lek awak dhewe niki salat iki ngene krono ngene. Oh iki ngene krono ngene. Oh paham. Lek wis paham ngerti sampean mulai niat ngerti. Wis aku saiki niat ngene krono ngene. Allah insyaallah barangkali mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa lebih sampai salatnya kepada Allah. Sing penting salat itu ditekakan, duduk dilakoni nggih. Iqamus shalah. Iqamus shalah itu mendirikan salat. Duduk hanya sekedar melakukan tapi mendirikan. Mendirikan itu ngetekno, ojo sampai ilang wis niki. Kaya ngetekno omah niki lho Mas, kudu awet. Salate nggih ngoten, kudu awet. Mulai awal sampai akhir pokoke salat iki aja sampai bolong, ojo sampai rusak. Lek salate rusak, nggih rusak kabeh, pun. Nggih minimal sampean salat lah. Tapi kalau niki seneng mendem misalnya, wis gak apa mari mendem adoh salat maneh. Mendem ae sak karepe sampean wis. Dudu gak apa-apa nggih sak karepe sampean mendem-mendemo sak karepe sampean. Sing penting aja sampai lali salat. Kulo niku senengane ngenten. Senengane ngenten misalnya macam-macam senengane. Sak karepe sampean sing penting aja sampai lali salat. Kulo senengane ngenten. Apa ngenten iki? Hah? Salat nggih. Senengane ngenten diwalik. Macam-macam senengane wong niki. Sak karepe sampean sing penting aja sampai lali salat. Biarkan salat kita yang akan memperbaiki kita secara perlahan dari dalam. Lek salatnya bener pasti bener, pelan-pelan kan bener kabeh gitu. Kelakuannya bener, omongannya bener, apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan akan dituntun langsung oleh hidayahnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan sifat muru'ah, harga diri terhadap diri sendiri, terhadap sesama makhluk dan juga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan
Dawuhnya Rasulullah dawuh innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah mencintai sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi dan segala sesuatu yang mulia. Gusti Allah niku senengane sing apik-apik, mboten seneng sing mboten apik. Senengane sing mulia-mulia, mboten seneng sing mboten mulia. Senengane sing bener-bener, mboten seneng sing mboten bener. Lek sampeyan nglakoni bener Gusti Allah seneng. Sampeyan nglakoni apik Gusti Allah seneng. Sampeyan nglakoni elek Gusti Allah mboten seneng. Lek Gusti Allah mboten seneng sampeyan ojo ngamuk, lek sampeyan dungane gak diterima. Sampeyan ojo protes, lek sampeyan uripe gak enak. Sampeyan ojo ngersula, lek uripe sampeyan gak karu-karuan. Sampeyan gak nuruti Gusti Allah. Sampeyan turuti dhisik Gusti Allah, kok Gusti Allah bakal nuruti sampeyan. Kira-kira seperti niku. Al-hilmu wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali yang mau ada yang mau ditanyakan, mungkin biar lebih sampeyan cek gak izin takone, nanti akan ada yang dipandu oleh Mas Imro Indosati. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambung daripada ngaji ya yang bertema muroah kali ini, monggo kami persilakan jamaah semuanya untuk bisa bertanya. Kalaupun kesempatan bertanya terkait dengan tema muroah ini tidak ada, bisa bertanya bebas. Monggo, waktu kami persilakan. Ada yang bertanya? Oke, dimulai dari Bang Yos, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari muroah tadi, mungkin sering terjadi dalam kehidupan saya pribadi sehari-hari. Jadi kalau saya waktu keluar rumah pasti sering terjadi bahasanya tadi muroah tadi, selalu saya langgar lah. Harga dari itu karena sering terjadi dalam kehidupan. Satu contoh ini, ada seorang pengemis dalam kategori dia itu gak layak untuk mengemis karena masih kuat dan kuat, masih muda. Kemudian dengan niatan saya ini, melawan niatan ini, mungkin saya mendulukan niatan menegur. Bahasanya saya ini mungkin mengarahkan untuk memberikan pekerjaan atau pekerjaan. Kemudian saya ucapkan, dia tersinggung. Apa itu juga akan nanti, atau mungkin ada contoh lain masih banyak. Apa itu termasuk kita juga mengurangi harga diri kita. Hanya cukup sekian dulu. Itu. Bisa dilanjut? Oke. Monggo, ada lagi yang bertanya? Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya tambahin dengan pertanyaan saya, Gus. Jadi pertanyaan saya gini, Gus. Saya itu tadi menyikapi dari kita untuk mengurangi dari prasangka buruk, Gus. Ketika diberikan sesuatu apapun itu tidak berusaha berpikir bahwa, contohlah kita diberikan uang, kita tidak berpikir bahwa uang itu dari mana. Karena saya masih ingat dengan kalimat lek duit itu, lek sesuatu itu tidak tahu, maka sifat haram itu pun juga tidak terjadi seperti itu. Nah, sedangkan meskipun ya resiko dari diberi itu hasilnya juga tidak baik seperti itu, mungkin dari hasil kejahatan dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba untuk bodo amat, saya nggak tahu lah. Yang penting itu saya pergunakan baik buat saya. Nah, kados ngoten pripun, Gus? Itu pertanyaan yang kedua. Ada lagi pertanyaan yang ketiga? Mungkin cukup itu pertanyaannya. Oke. Sampai pas mau berangkat ke Surabaya atau Sidoarjo misalkan, kemudian ketemu pengemis, pengemis sehat, ganteng sehat, dempal awake, kan ngoten nggih, moro-moro ngenten, Pak ngenten ya, terus sampeyan iloaken,
tegur. Sampai niku sik enom kok ngemis. Ngoten nggih. Kan mbok kuat kok. Nggih, ben kuat nggih. Sampeyan ku sik enom kok ngemis, mesti sampeyan ku usaha mestine. Mestine sampeyan niku kan kudu berusaha yang lain. Pada konsepnya itu adalah amar ma'ruf, kan ngoten. Sering sekali saya sampaikan bahwa konsep amar ma'ruf itu harus disertai dengan bil ma'ruf. Nahi mungkar itu juga bil ma'ruf. Sampai memerintahkan kebaikan harus dengan cara yang baik, sampai menolak kemungkaran juga harus dengan cara yang baik. Kan kita tahu kira-kira kalimat ini nyinggung apa enggak. Kecuali lek sampean sudah berusaha seapik mungkin saya tersinggung aja, wallahu a'lam. Selama sampean berusaha noto kalimatnya iki, lek misalnya sampean ku sik enom kok ngemis ae, mesti sampean kan ngene ya tiang tersinggung pasti. Dan orang enggak akan masuk. Sami kali tiang sering saya contohkan ngejak sholat tapi dikampleng ndase. Sholat kampleng ndase, gak kira gelem sholat niku. Sampai ngejak ngaji sampai ilok-ilokno enggak akan masuk. Kenapa? Karena keluar dari konsep amar ma'ruf. Ya sampai memerintahkan kebaikan ya harus dengan cara yang baik. Perkara nanti sampai wis alus ngomongnya, wis sesopan mungkin, sebagus mungkin, si perasaan naik, si tersinggung mawon, nggih wis apa jadi Gusti Allah, sing penting sampean sudah mengingatkan. Dan kemudian kalau sampean nggak mengingatkan nggih keliru, tapi menurut saya ini kalau sampean ketemu pengemis ya sudah dikasih saja, nggak usah diilok-ilok, nggak usah diomongin. Kenapa? Paling tidak kita harus berpikir bahwa dia seperti itu karena dia butuh dan mungkin gak ada jalan lain. Nek sampean kepengin bantu sampean jak ngopi, sampean kei rokok, sampean jak ngomong sing enak. Nanti ojo dilono dalan. Ojo omeh saya cuman mboten. Melok ngopi ambek aku lho, nggo sing ngaten diajak dengan diskusi. Kesuwen nggih wis sampean kei iya ae wis. Gak usah ngomel sampean. Kenapa? Untuk menjauhkan dari ketersinggungan. Yang kedua, kemudian kita dikasih uang, kita nggak tahu uangnya dari mana, ya tidak masalah. Kita nggak perlu mencari tahu, akan tersinggung juga. Misalnya sampean kayak kalau duit, tak takon duit pundi niki. Kalau dikai tiangnya dikai sopo, dikai tiang mana, duit apa niki? Hukumnya apa? Kesuwen, terus kayak duit sama terima aja. Gak gelap kayak dahulu. Oke. Niki saya ada uang. Selama itu nggak jelas-jelas terlihat oleh mata sampean itu duit teko nyolong atau teko perkara yang lain, ya sudah jangan. Nah, sing susah kan kulo. Saya kan punya rutinan di Gang Sono gitu. Ada pengusaha, kulo nyebutnya pengusaha mawon. Pengusaha nih, mantun acara sholawatan, buyare acara sholawatan ngaji, toko ini dibuka toko ini mas, jelas dibuka. Terjadilah proses jual beli. Ya lagi bos, 100 misalnya 100 wes, ini kita ngarep motor kulo nih, bayar tumbas barang ini dikarenakan nang pengusaha seret dicekel duit turun dikasih nih, terus kejadian ngoni kulo, bingung kulo nerimo ini, kita motor loh nih, hasil transaksi jual beli perdagangan barang lah, betulan, terus yang nopo kulo nih, harus dilihat besaran mana manfaat sama mudaratnya. Misalnya saya terima atau saya tolak, pasti orang itu akan tersinggung. Kalau tersinggung dia nggak akan mau ngaji lagi, nanti gak gelem sholatan mana gitu. Kalau saya terima, itu saya tahu jelas itu uangnya dari hal yang tidak baik. Lalu apa yang saya lakukan? Kulo terima, seret, kulo betal, kulo kayak nang wong liya sik karo apa-apa. Bagaimana? Kalau seperti itu sudah sisanya serahkan kepada Allah. Sing penting aku sing ngerti gak ngelek duit niku wau, sing ngelek gitu yang cek sing penting ngerti niku wau mawon. Sesimpel itu, bukan perlu dibuat ruwet-ruwet. Loh, ini kan harus tahu prosesnya. Waduh, sampai diurus kabeh repot. Repot. Sampai kena akan ngurus loh, kok iso rokok tumpuan kayak ngono ya apa iku? Ya apa cerita tekan niku rokok tumpuan ngene iku. Diurus ora sampai niki. Nggih, iki rokok halal apa haram iki? Hah? Halal nggih? Kok sangat halal tuh ibu dia, kan diurus repot akhirnya. Wong siji kok rokoke 1
10 pakan nggih mencurigakan. Tidak perlu dipertanyakan yang ribet-ribet. Yang penting kita tidak melihat. Kalau sampai melihat jangan, usahakan jangan. Tapi kalau menolak itu hal yang berbahaya atau hal yang merugikan, ya saya menerima tapi lemparkan lagi. Apakah dapat pahala? Apakah dapat dosa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, sudah serahkan saja kepada Allah, gak usah ruwet-ruwet sampean. Sekalian dalil ruwet-ruwet sampean nggih. Dalilnya gak kesuwen, mendingan kan uang wis. Selebihnya serahkan kepada Allah. Hak prerogatifnya Allah. Ambil Gusti Allah diterima, alhamdulillah. Gak diterima nggih bener apa. Yang penting kita sudah berusaha. Kira-kira ngoten. Mas I. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Mas saya. Ada lagi? Mungkin? Oke. Izin bertanya Gus. Niki kula nggak ada rencang Gus. Wonten masalah enten keluargane pun. Gimana kalau sebagai seorang anak nih mengetahui bapaknya ini selingkuh Gus. Wow. Selingkuh Gus. Mengetahui cuman tidak mau bertengkar dan takut menyakiti ibunya juga. Mengetahui hal tersebut, apakah sebagai anak ini harus dilawan atau gimana? Ya. Berdampak juga ke keluarga. Kadang ketika rencang kula niki damel masalah, akhirnya dibuat besar-besarkan Gus. Dibesar-besarkan, terus bingung juga mau adul ke ibunya, kasihan, mau dijak tukaran ya bapak dhewe gak wani ngoten. Kados ngoten pripun Gus? Iki Terima kasih. Sing iso jawab sebenarnya mas-mas ini. Saya gak menuting sesuai mas. Oke. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Sebelum saya lempar ke Gus. Oh ibu, Mbak, banderanya? Oh bingung. Monggo, ada lagi yang bertanya? Monggo Gus, mungkin itu dulu. Anak ketok bapaknya selingkuh. Selingkuh apa mana ini? Selingkuh. Soalnya harus dipilah dulu. Ini ngapain ini bapak ini? Selingkuh dengan perzinahan kan? Atau menikah lagi? Selingkuh berarti, anggaplah selingkuh ya. Anggaplah selingkuh. Kita sebagai anak bagaimana? Yang pertama, anak itu wajib mutlak bersikap baik kepada orang tua. Wajib itu. Bunun sewu, mungkin bapak kita itu ahli mabuk, ahli narkoba, ahli zina, ahli paling elek sekalipun, kita sebagai anak wajib berbuat baik. Yang kedua, ketika orang tua melakukan kesalahan, anak juga wajib mengingatkan. Tentu kembali kepada yang pertama, mengingatkan dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat cair. Tapi kalau anak itu ngiling noya perkoro-perkoro, yuk, tidak dibenarkan juga. Ngiling noya kekerasan tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimana? Ya mungkin sebagai anak bisa mengajak ngobrol bapaknya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok begini, kok begitu? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Dengan bahasa yang baik. Tetap dalam kasus apapun, kondisi apapun, seorang anak kurang ajar kepada orang tua itu tidak pernah dibenarkan dalam agama. Senajan ayahnya nggak pernah sholat misalkan, kemudian anak ngilok no pak raimu bajingan nggak tahu sembahyang misalnya, buat nangsal. Nggak boleh anak begitu. Bapak koyo asu niki misalnya tambah begitu, tambah naudzubillah, nggak boleh. Nggak bisa. Bagaimana kondisi anak ini? Anak ya itu ujian buat semuanya, berarti ujian buat orang tuanya, ujian juga buat anak dan seluruh keluarganya. Bagaimana? Harus bersikap sebaik mungkin. Disitulah muruah dipertaruhkan. Kita punya harga diri apa tidak?
Kalau kita punya harga diri, punya muruah, kita pasti bisa menyelesaikan dengan baik, dengan cara yang baik dan sebaik-baiknya cara. Tetap iso bapaknya mungkin kesepian, diajak ngobrol. Bapaknya mungkin ada masalah, diajak ngobrol sama anaknya, apalagi kalau anaknya sudah besar. Bagaimana kalau membuat masalah? Tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Bagaimana kalau melawan? Juga tidak dibenarkan. Bapak saya sudah saya ingatkan, saya nasihati ngomong baik-baik kok pancet, maka doakan. Karena wonten tiga yang merupakan itu dengan lisan, bil yad, ingkar bil qalbi. Dengan lisan nasihat atau musyawarah, Pak, pun ngenten Pak. Kaiso bil yad, dengan tangan atau dengan kekuasaan, dengan kemampuan. Misalnya dengan kemampuan bapaknya supaya gak metu dituruti bapak ini. Kesel dipijeti, butuh apa ditukokno berangkat, itu bil yad dengan kemampuan kita. Sekarang bapak ini kerasan nang omah, senang ambil ibu bagaimana rekod dirinya dia. Sudah berusaha tetap gagal saja, maka ingkar bil qalbi, dungo. Didengar saja, ya Allah, saya sudah berusaha, mudah-mudahan ayah saya dapat hidayah dan dapat kesadaran sudah. Tugasnya kan dakwah niku namanya nggih Mas Vicky ini kan ketua PAC Ibnu Bangil. Insya Allah sebentar lagi akan nyalon jadi ketua PC cabang Ibnu Bangil. Mudah-mudahan bisa berhasil beliau. Luar biasa, beliau menghadapi anak buah anggota yang beragam berarti nggih. Sayang sing diajak wis itu dok. Kok ngajak 10, insya Allah dungone lebih mandi tadi ketua PC itu. Lalu bagaimana gitu mau? Kesalahan kita yang sering terjadi adalah awak dewe niki Mas nggih Pak nggih, kadang-kadang ngerasa lek wis berusaha ngajak kudu berhasil. Lho niku lho. Ngajak itu wilayahnya manusia, berhasil atau gagal itu wilayahnya Allah. Jangan dicampur. Kulo sampean iki cuma ngejak tok. Ayo sing apik. Gak kelem ya wis. Ayo ngaji, ayo sholat, ngaji sholat. Gak kelem ya sudah. Waduh kok gagal sih, gak berhasil, berarti gagal. Boten, sama gak gagal. Sama gak gagal. Karena tugasnya sampai itu bukan merubah, tapi mengajak. Dakwah itu mengajak, bukan merubah. Sehingga saya berubah kayak Gusti Allah, boten saged sampean. Tidak dicampur-campur wilayah manusia, wilayah Tuhan dicampur, boten saged, tak bisa. Yang bisa merubah tetap adalah hidayahnya Allah. Tugas kita adalah mengajak, mengarahkan, iki lho, ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke situ, ayo ke sini, ayo ke situ. Gak bisa ya sudah. Seperti itu. Atau mungkin ada tambahan cerita mungkin. Mas Joni mungkin mau cerita mungkin. Monggo. Mas Joni. Tentang hidayah, beliau ini termasuk alhamdulillah salah satu orang yang mendapatkan hidayah Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Romi dan pemilik kafe Kapitano bersama krunya serta jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan, nama saya Joni Andreas dan itu nama saya dari lahir. Nama saya dari lahir. Saya tinggal di kafe Embong yang 2 minggu yang lalu mengadakan pengajian di sana, dan saya punya janji juga saya akan hadir sama Gus Romi di pengajian berikutnya. Alhamdulillah kita semua dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nggak tahu ini saya mau ngomong apa. Mungkin saya hanya sekedar bercerita aja, sharing aja. Saya berasal dari keluarga Nasrani, keluarga besar Nasrani. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu bulan November saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ditangkap sama Allah dan itu setidaknya membuat perubahan dalam hidup saya. Perubahan yang nyata, minimal dari yang sebelumnya saya selalu mungkin merasa bingung atau pikiran selalu kacau atau apa, minimal sedikit saya memperoleh ketenangan.
setelah dalam proses belajar ini, dalam proses hijrah saya ini, minimal sedikit saya mendapatkan ketenangan. Kalau di flashback belakang beberapa tahun yang lalu, mungkin orang mau melihat saya aja mungkin aras-arasan, jadi mau jawab, oh iki opo, Joni iki opo, isoke mek ngono tok, ngene tok, ngono tok. Nah, akhirnya setelah melalui perjalanan, saya alumni pondok At-Taubah. Mungkin kalau ada yang tahu, At-Taubah. Masjid, semua masjid di penjara itu kan namanya At-Taubah. Iya. Saya pondok cukup lama menurut saya, dan saya berharap itu saya alami hanya sekali seumur hidup saya, dan terakhir kali saya dalam hidup saya. Lama, menurut saya sangat lama, dan sampai capek, sampai bosan saya, sampai nggak kuat, saya bilang, sampai nggak kuat. Saat itu ini yang membuat saya akhirnya awal dari proses perubahan saya dalam arti keinginan saya untuk berubah. Aku harus kudu ya apa maneh. Pada saat menjelang 5 bulan menjelang kebebasan saya ini, saya sudah merasakan yang istilahnya jenuh, kesel. Apalagi pada saat itu COVID lagi marak-maraknya. Selama 5 tahun lebih, hampir 6 tahun, saya sudah nggak bisa berkomunikasi dengan keluarga saya, maksud saya anak saya. Kalau istri saya, pada saat itu saya masih istri saya karena saya belum tahu kalau sudah cerai, karena sudah putus komunikasi. Akhirnya saya memutuskan kayak apa aku urip. Aku metu teko penjara pun sapa kate gelem cedek sampai aku. Itu pikiran saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Itu saya coba sampai 3 kali. Saya berusaha untuk gantung diri sampai 3 kali. Alhamdulillah saya masih belum diterima. Guru wayai. Yang terakhir, seperti saya ceritakan, saya seolah-olah pada saat itu saya udah nggak sadar. Saya sadar sudah di bawah, sudah tergeletak, leher saya sudah berdarah. Jadi 3 kali saya coba itu talinya putus terus. Padahal teman-teman saya, barengan saya di penjara itu kira-kira ada 6 orang yang gantung diri. Itu kok gampang sekali, pakai celana jeans aja bisa mati, pakai sarung bisa mati. Yang terakhir saya cuma dapat, nggak tahu bisikan, nggak tahu apa ya, seolah-olah ini saya dengar suara itu, tanggunganmu belum mari. Tanggungan apa? Ya, tanggungan utang jelas, utangku akeh. Kasarannya seperti itu. Nah itu proses itu akhirnya saya berpikir terus, tanggungan apa yang belum selesai. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Dalam arti pemikiran saya waktu itu seperti itu. Karena saya berharap saya bisa dekat sama anak saya setelah saya bebas. Saya bisa istilahnya menebus kesalahan saya yang selama saya tinggal tidak pernah saya membiayai, tidak pernah saya menafkahi. Tapi kok sampai detik itu juga masih belum bisa berhubungan. Alhamdulillah akhirnya saya jerah dalam arti wis lah. Saya sampai dipukuli sama teman-teman saya di kamar tuh, sampai dipukuli. Wong sing nang kene dihukum mati, dihukum seumur hidup, kepingin metu bebas sehat urip, lah kok kon kate mulai kok kepingin mati kuwi apa arep. Seperti itu. Sampai dihukum ya disuruh bersihkan kamar mandi apa segala macam.
Akhirnya saya berpikir, waktu itu saya masih Nasrani, saya masih Katolik. Saya cuma bilang, "Opo Tuhan, sing dikarepno." Dalam proses itu akhirnya saya bisa bebas. Begitu saya bebas, dapat 3 hari, saya berusaha untuk menghubungi anak saya, tapi tetap nggak bisa. Saya jatuh sakit, saya nggak bisa jalan. Jadi kaki saya sebelah kanan ini lumpuh selama 5 bulan, saya nggak bisa jalan. Di bulan kedua setelah kebebasan saya, tiba-tiba ada WA yang masuk. Ternyata anak saya yang selama bertahun-tahun ini saya tidak tahu kabarnya, tidak bisa berkomunikasi, sampai jadi kayak orang bertransaksi narkoba itu. Saya kepingin hubungi anak saya harus lewat adik saya, harus pakai kurir, harus pakai mediator. Di bulan kedua saya dapat WA, ternyata WA dari anak saya ngasih tahu bahwa ini saya Safa, ngasih kabar bahwa suami bundanya meninggal. Jadi suami baru mantan istri saya meninggal. Dia cuma minta tolong, ayah masih mau kan bantu saya sampai saya bisa jadi orang. Oh iya, pasti. Di situ akhirnya semangat saya tumbuh lagi, semangat hidup saya muncul lagi. Yang sebelumnya saya sakit itu wis jaluk di pundut aja, wis mau ngapain, saya bebas juga tidak bisa jalan, saya juga sakit-sakitan. Dari situ mulai semangat saya muncul lagi. Saya berusaha, saya berobat, rutin saya berobat, sampai gencar-gencarnya vaksin itu saya sampai minta tolong benar-benar sama dokter. Kalau diabetes itu kan tidak boleh vaksin katanya, ada istilahnya itu, nah tidak boleh vaksin. Saya bilang saya butuh vaksin karena saya kepingin kerja, saya kepingin dapat pekerjaan, saya bilang gitu. Akhirnya diizinkan sama dokter. Singkat cerita, di bulan kelima saya bebas, bulan Maret, bulan Agustus saya sudah bisa jalan, alhamdulillah. Saya sudah bisa jalan, saya mencoba untuk bekerja, memulai hidup saya, semangat lagi. Tapi masih banyak istilahnya tawaran-tawaran yang menggiurkan lagi yang masuk. Karena saya keluar dari penjara, saya belum menutup komunikasi, saya masih buka komunikasi dari media sosial, apa segala macam, saya masih berhubungan. Tapi akhirnya alhamdulillah di bulan November saya berniat untuk saya harus meninggalkan semuanya. Karena saya mempunyai tujuan cuma satu, yaitu saya nggak kepingin mati saya sia-sia. Saya nggak kepingin mati sia-sia dalam arti minimal aku kondisi fisik saya tidak memungkinkan, kurang sehat atau apa, tapi paling tidak pikiran saya masih bisa berguna untuk orang lain, atau dan lain sebagainya yang masih bisa berguna lah untuk orang lain. Intinya saya punya tujuan itu aja. Di bulan November itu akhirnya saya datang ke Probolinggo, saya berhijrah, saya meninggalkan semuanya, nomor saya ganti. Sementara saya nggak pakai HP, nomor saya buang semuanya, Facebook saya matikan semuanya. Pokoknya nggak pakai media sosial supaya lingkaran yang dulu lingkaran ajaib itu sudah nggak bisa masuk lagi. Bulan November itu akhirnya saya di Probolinggo ketemu dengan orang yang menawarkan. Waktu itu saya diajak ke Jakarta untuk ngantarkan jamaah tabligh, ngantar ke Jakarta bawa bis. Saya ditawarkan bisa nganterin, nyopirin, insya Allah bisa. Iya saya bisa. Di tengah perjalanan itu saya bersahadat. Saya cuma ditanya, ya mungkin kalau Mas Joni ini mau bersahadat, insya Allah kebingungan pikiran yang goyang dari orang saya ini, insya Allah sudah tidak lagi. Alhamdulillah setelah itu benar yang saya rasakan, saya sedikit tenang.
Dari ketenangan itu akhirnya saya bisa berpikir jernih. Dari bisa berpikir jernih akhirnya saya mempunyai semangat, mempunyai impian-impian yang menurut saya positif. Karena kalau memang dari diri saya sendiri tidak memutuskan saya harus berhijrah, saya harus meninggalkan itu semua, insya Allah saya nggak bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian di sini. Mungkin itu kisah kelam saya. Saya juga butuh doanya dari Gus Romi dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya selalu diberi kekuatan. Dan intinya satu, banyak sekali bonus-bonus yang sudah saya terima, bonus-bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah saya terima. Termasuk sebelum tahun baru kemarin saya dikasih sakit yang sudah nggak sadar, dan termasuk bos saya dan teman saya yang saya ajak ini mungkin ngelihat saya wis gak mungkin saya bisa hidup. Saya cuma dikasih di telepon, waktu itu saya ditelepon, saya cuma bisa dengerin aja, coba kamu sholawat. Pada saat itu saya sudah nggak sadar. Seingat saya baca sholawat. Seingat saya. Setelah saya baca sholawat, hari itu juga pagi saya ditelepon, malamnya saya sudah merasa baikan. Ajaib sekali. Kuasa Allah itu memang ajaib sekali, dan secara logis saya berpikir nggak mungkin karena bukan semuanya itu karena Allah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya minta doanya juga, mudah-mudahan saya selalu diberi kekuatan dan saudara-saudara sekalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah ada sahabat atau saudara yang bercerita tentang kehidupannya, bagaimana kuasa Allah, bagaimana hidayah Allah itu datangnya bisa lewat mana saja, jalannya bisa lewat jalur apa saja. Jadi mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, dan kita semuanya juga bisa selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan. Berkaitan dengan muru'ah, saya ingin menutup kajian pada malam hari ini dengan sebuah quote dari ba'dul ulama. Ada sebagian besar atau mayoritas ulama itu mengatakan al-aqlu ta'muruka bil anfa wal muru'atu ta'muruka bil ajmal. Al-aqlu atau akal akan mengajak manusia kepada hal yang bermanfaat, kepada hal yang lebih berguna. Wal muru'ah, dan harga diri akan mengajak manusia kepada hal yang jauh lebih indah. Insya Allah dengan kita memiliki akal yang sehat, kita akan memiliki muru'ah atau harga diri yang sempurna, sehingga kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang insya Allah lebih indah untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhiran sudah kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Allahumma iftah qulubana wa nawwir qulubana wa takhashsha'na wa tadarra'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatana wa hassil maqasidana wa yassir umurana wa sahhil rizqana fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa bi'asrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.